apakah setelah kecer di PSHW itu boleh memakai atribut dari Persaudaraan Sejati Winongo Tunas Muda Madiun? Jadi jawabannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kuat selamat buat dulur-dulurku semuanya dimanapun jenengan semua berada, dan semoga dulur-dulurku semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dimudahkan segala urusan-urusannya, dan juga diberikan kelancaran untuk setiap usaha-usaha yang dulur-dulurku semuanya lakukan. Dan juga buat teman-teman semuanya, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih karena sudah berkenan untuk mendukung channel saya, memberikan dukungannya ke channel saya, sehingga channel saya dapat eksis sampai saat ini. Teman-teman semuanya, baru awal tahun 2023 ya, tapi tampaknya itu saya melihat-lihat di media sosial itu ya, akhir-akhir ini rame banyak masalah di organisasi pencaksilat. Ini yang terbaru yang saya dengar, itu yang saya lihat di media sosial itu yang terjadi di Kediri, Jawa Timur ya. Tapi di sini saya tidak akan membahas itu karena menurut saya itu bukan wewenang kita, dan saya takutnya nanti malah terjadi kesalahpahaman. Nah, di sini nanti saya akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk ya di kolom komentar. Dan pertanyaannya begini, itu banyak sekali yang bertanya ya, itu tidak hanya satu atau dua orang itu ada banyak yang menanyakan apakah boleh menggunakan atau memakai atribut dari PSHW jika kita sudah dikejar. Tapi sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya pun ada pertanyaannya buat teman-teman semua yang bertanya itu ya. Jadi begini, saya pun bertanya, apa tujuan jenengan semuanya memakai atribut dari perguruan itu, perguruan jenengan semua ikuti, khususnya atribut dari PSHW lah. Tentunya kita harus tahu lebih dulu kok kenapa jenengan itu menanyakan masalah atribut PSHW itu setelah dikejar boleh dipakai apa tidak. Karena jujur ya, ini menurut pendapat saya pribadi, memakai atribut sebuah organisasi pencaksilat ya, pada khususnya, itu tidak bisa sembarangan ya teman-teman. Jadi kita itu harus lihat situasi, lihat kondisi, terus di mana tempat kita berada, itu harus kita perhitungkan. Jadi suatu misal begini, contohnya ini saja. Contohnya kita ingin bertamu atau berkunjung ke suatu tempat yang dimana tempat itu kita ketahui terdapat banyak sekali anggota-anggota dari perguruan lain dari selain PSHW.
Nah, tentunya kita pun harus selektif, harus tahu bahwa jika kita nanti memakai atribut dari PSHW, terus kita datang ke tempat itu, takutnya nanti malah terjadi kesalahpahaman. Banyak kita takut atau apa enggak, karena kita itu sesama manusia tentunya ya memiliki kedudukan dan derajat yang sama. Membedakan hanya status kita di mata Tuhan yang Maha Kuasa ya teman-teman. Jadi kita itu harus selektif dalam menggunakan atribut yang kita miliki. Jangan kok, wah saya ini sudah ikut PSHW, jadi wah saya mau ke sana, wis tak pakai ini sakral PSHW, biar nanti orang yang di sana itu pada tahu. Ya mungkin tujuan jenazah semua itu ada gimana ya, ada sedikit benarnya dalam artian begini. Jadi kalau memang jenang sudah ikut PSHW itu ya nggak apa-apa, jenang itu terang-terangan, nggak ada masalah kok. Kita itu ikut organisasi atau perguruan apapun itu nggak ada masalah, jadi nggak ada larangan selama kita itu dapat mematuhi apa yang menjadi ketentuan-ketentuan dari perguruan yang kita ikuti, dan juga mematuhi hukum yang berlaku di negara kita. Jadi kita itu, yang pertama kita itu selektif lah dalam menggunakan atribut. Yang kedua, jangan sampai atribut yang kita pakai ini malah disalahgunakan. Ya, misalnya begini, kita lagi jalan di jalan, kita bersepeda atau apa, terus kok tanpa sengaja ada gesekan di tengah jalan. Nah, kita itu memakai atribut yang kita pakai. Nah, itu nanti takutnya malah pandangan orang-orang yang berada di situ itu gimana ya? Melihat bahwa oh ternyata orang-orang dari organisasi A, organisasi B, ternyata orang-orang atau ya orang-orang dari PSHW itu oh begini, begini. Nah, itulah yang mungkin tidak diharapkan. Kalau memang itu berdampak baik, ya fine-fine aja lah, nggak masalah. Oke-oke saja, jangan cuma pakai atribut dimanapun itu nggak masalah. Tapi ya kita harus melihat situasi dan kondisi di mana tempat kita, itu harus kita pertimbangkan. Intinya jangan sampai kita memakai atribut dari organisasi yang kita ikuti malah nanti bisa menimbulkan permasalahan yang tentunya akan merugikan diri kita sendiri dan juga perguruan ataupun organisasi yang kita ikuti. Lalu untuk jawaban pertanyaan itu, apakah setelah kecer di PSHW itu boleh memakai atribut dari Persaudaraan Sejati Winongo Tunas Muda Madiun? Jadi jawabannya boleh, karena setelah kita dikecer itu secara apa ya, pokoknya intinya kita itu sudah sah masuk menjadi asuhan dari PSHW, dan setelah dikejar itu pun kita bisa untuk mengikuti pelajaran-pelajaran ataupun jurus-jurus silat dan lain sebagainya yang diajarkan di PSHW. Ini nggak masalah. Setelah jenengan dikejar terus jenengan ingin memakai atribut dari PSHW itu nggak masalah, itu diperbolehkan ya teman-teman ya. Tapi saran saya yaitu tadi, kita boleh memakai atribut, tapi kita itu harus tahu situasi dan kondisi di mana tempat kita berada. Itu harus kita pertimbangkan dengan baik agar jangan sampai kalau kita memakai atribut itu malah menimbulkan suatu masalah ataupun kesalahpahaman antar organisasi lain.
karena itu tentunya sangat merugikan diri kita sendiri dan juga merugikan organisasi kita sendiri atau perguruan pencaksilat kita sendiri. Nah teman-teman semuanya, itulah jawaban dari pertanyaan jenengan semuanya. Jadi diperbolehkanlah untuk menggunakan atau memakai atribut dari PSHW setelah jenengan semuanya dikejar. Nah baik teman-teman, terima kasih. Cukup sekian dari video-video saya, dan semoga video ini bermanfaat dan juga sudah menjawab pertanyaan yang masuk ke kolom komentar di video-video saya sebelumnya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.